Pemirsa, sejumlah nama sudah hadir di Kertanegara 4 Jakarta Selatan untuk menemui Prabowo Subianto terkait dengan nama-nama yang akan mengisi Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto 2024 hingga 2029. Dan untuk membahasnya secara langsung kita sudah bersama dengan narasumber pengamat politik Yusak Farhan yang sudah hadir di studio Laporan 8 Garuda TV. Selamat malam Bang Yusak. Selamat malam. Bang Yusak, kita sudah menyaksikan dari siang tadi sampai dengan malam hari ini ada sejumlah nama yang dipanggil di Kertanegara 4. Ini bagaimana Bang Yusak melihatnya terkait dengan nama-nama yang masuk ke dalam bursa Kabinet Prabowo Gibran? Ya, nama-nama yang dipanggil saya kira berpeluang besar ya untuk mengisi pos kabinet. Dan kalau kita lihat backgroundnya, latar belakangnya ini kan banyak ya. Ada yang berasal dari birokrat, ada yang berasal dari partai politik, ada juga yang berlatar belakang militer misalnya. Nah, tetapi memang meskipun ini belum final, ya saya kira nama-nama yang dipanggil hari ini adalah nama-nama yang berpeluang besar untuk mengisi pos kabinet. Nah, yang menarik tentu kalau kita melihat sepertinya belum ada nama-nama dari PKS dan PDIP. Ya. Nah, kalau Nasdem kan memang sudah menyatakan tidak ingin mengambil pos menteri kan. Nah, tetapi partai-partai yang kalah Pilpres ini yang menarik tentu PKB karena ketua umumnya sudah dipanggil. Nah, kita lihat perkembangan besok apakah PDIP ada nama-nama yang dipanggil termasuk juga PKS. Kita akan melihat proses atau dinamika besok. Kira-kira untuk besok ini kan agendanya disampaikan tadi oleh Sufmi Dasko Ahmad bahwa akan dipanggil untuk mengisi nama wakil menteri dan juga kepala badan. Bagaimana potensi PDI Perjuangan sendiri dan juga PKS? Apakah masih akan masuk ke situ diakomodir atau seperti apa? Ya, proses negosiasi ke arah sana kan terus berlangsung ya. Saya kira Pak Prabowo melihat bahwa PDIP memang menjadi kekuatan politik yang tidak bisa diremehkan. Karena bagaimanapun PDIP menjadi pemenang pileg. Akan lebih dahsyat kalau PDIP bergabung di pemerintahan. Karena ini akan menambah kepercayaan diri Pak Prabowo untuk menjalankan mandat rakyat untuk mengelola pemerintahan ke depan. Lain halnya kalau PDIP mengambil posisi di luar atau oposisi, ini kan berpotensi cukup mengganggu dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik kan. Bang Yusak tadi menyebut bahwa akan sangat dahsyat begitu ya jika PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet. Tapi kan walaupun penentuan nama-nama ini merupakan hak prerogatif presiden, tapi kenapa PDI Perjuangan tidak dipanggil dalam pemanggilan menteri hari ini? Besok itu kan pemanggilan wakil menteri begitu. Kira-kira apa pertimbangannya? Kenapa bukan dimasukkan ke dalam nama menteri itu sendiri? Ya, tentu masih berlangsung kan proses negosiasi itu. Dan yang dipanggil hari ini kan belum tentu 100% juga. Karena bisa saja di menit-menit terakhir formasi kabinet itu berubah. Sebagaimana yang terjadi di periode-periode sebelumnya. Bahkan yang sudah hadir bisa saja tidak dilantik karena ada perubahan nama kan. Jadi masih sangat terbuka kemungkinan bagi PDIP untuk masuk ke kabinet. Dan kalau misalnya PDIP masuk, faksinya Pak Jokowi masuk, ya saya kira layak kalau kemudian Pak Prabowo disebut sebagai tokoh pemersatu elit atau tokoh pemersatu bangsa karena berhasil mendudukkan dua faksi yang sejauh ini berseberangan, terutama dalam konteks Pilpres kemarin kan, antara PDIP dengan Pak Jokowi. Oke, justru dianggap itu sebagai pemersatu faksi begitu ya, bukan banyak publik yang berpandangan skeptis begitu. Kenapa PDI Perjuangan harus masuk ke dalam kabinet? Apakah fungsi nantinya pengawasan begitu akan berjalan secara ideal jika oposisi utama dari pemerintahan ini akan bergabung ke dalam kabinet? Ini seperti apa menurut Bang Yusak? Ya, idealnya dalam negara demokrasi kan memang harus ada partai politik yang memainkan peran penting sebagai alat kontrol atau oposisi lah. Dan PDIP selama ini kita kenal pada saat memainkan peran sebagai oposisi mereka sangat kritis sekali. Nah, tetapi kan karena Pak Prabowo berkepentingan semua komponen bangsa masuk ke dalam pemerintahan, ya menurut saya tidak keliru kalau pada akhirnya semua diborong masuk ke pemerintahan meskipun resiko politiknya tadi mekanisme check and balances kita tidak bisa harapkan terlalu maksimal. Tetapi bahwa di dalam kabinet sendiri nanti akan ada dinamika atau self control, ya saya kira itu terbuka sangat lebar kan. Oke, tadi juga Ahmad Muzani menyebut bahwa nama-nama di kabinet pemerintahan Joko Widodo ini akan ditarik kembali ke kabinet Prabowo Gibran. Kira-kira nama siapa saja yang akan masuk? Ya, dari nama-nama yang dipanggil tadi kan sebagian juga merupakan menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi kan. Ada juga misalnya Bu Sri Mulyani dan lain sebagainya. Ya saya kira
ini bisa menjadi indikator bahwa ada bayang-bayang atau ada faksi Pak Jokowi di tubuh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun kan semangat yang muncul dari awal di pertarungan Pilpres kan adalah semangat keberlanjutan. Bagaimana Pak Prabowo melanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi. Bahwa ada dinamika pada saat Pilpres, katakanlah misalnya pertarungan antara faksi PDIP dengan Pak Jokowi, iya. Tetapi ya sekarang kan sudah selesai Pilpres dan harapannya tentu Pak Prabowo berkepentingan untuk merangkul semua elemen, semua komponen bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa. Saya kira kita harus maknai itu secara positif kan. Oke, berarti dalam arti ini akan memuluskan transisi dari pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan masuk ke dalam keberlanjutan itu sendiri. Iya, kepentingan paling fundamental saya kira kan menjaga bagaimana proses transisi itu bisa berjalan dengan sukses. Tidak ada variabel pengganggu. Nah, kalau semua itu berakhir dengan happy ending, ya tentu ini akan menjadi titik awal dan akan menambah kepercayaan diri Pak Prabowo dalam menjalankan mandat pemerintahan, menjalankan mandat rakyat ke depan. Saya kira dukungan rakyat tidak cukup, tetapi juga membutuhkan dukungan elit. Nah, kalau dukungan elit ini diperoleh bersama juga dengan dukungan rakyat, saya kira ini akan menambah kepercayaan diri Pak Prabowo untuk menjalankan program-program pemerintahan ke depan. Oke. Jika melihat tadi sejumlah tokoh yang hadir di Kertanegara ini ada 48 tokoh yang tercatat. Salah satunya mungkin Ibu Sri Mulyani. Tapi di mana sebelumnya beliau ini sempat menyampaikan bahwa sudah pensiun gitu, sudah mau pensiun menjadi Menteri Keuangan. Nah, ini namanya sudah muncul lagi di dalam bursa kabinet Prabowo Gibran. Ini seperti apa negosiasi yang dilakukan kira-kira? Ya, beberapa waktu yang lalu memang Bu Sri Mulyani kan sempat memberikan signal ya untuk meninggalkan istana lah kira-kira begitu atau tidak dipakai lagi. Tapi dalam perjalanannya kan ternyata hari ini dipanggil. Ada apa gerangan ya? Saya kira kalau melihat track record atau kinerja Bu Sri Mulyani ya saya kira kan tidak ada keraguan sedikit pun tentang profil Bu Sri Mulyani. Dan kalau misalnya Pak Prabowo memberikan mandat lagi pada Bu Sri Mulyani, katakanlah misalnya menjadi Menteri Keuangan lagi ya tentu ini harus dimaknai secara positif ke depan. Oke. Ada nama lain juga misalnya istri dari politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama, ini ada Ibu Veronica Tan yang juga hadir. Ini seperti apa? Bapak melihatnya politisi PDI Perjuangan belum diundang tapi ada istrinya begitu? Ya justru itu yang menarik kan. Ini apakah dianggap mewakili faksi PDIP atau tidak kan? Iya. Ya saya kira kalau dikatakan mewakili faksi PDIP, saya kira terlalu jauh ya. Bahwa mungkin ada peran-peran khusus yang dipercayakan oleh Pak Prabowo kepada Bu Veronica Tan, ya saya kira masuk akal kan. Ya kita tunggu saja apa yang akan menjadi tugas Bu Veronica ini ke depan. Oke, ada nama lain lagi. Tadi misalnya ada Agus Gumiwang Kartasasmita. Gimana nih posisinya kira-kira di kabinet Prabowo Gibran? Ya saya kira Pak Agus Gumiwang termasuk nama yang memang dinominasikan dari awal kan. Karena bagaimanapun kan Golkar dengan komposisi ketua MPR yang kemudian tidak diperoleh oleh Golkar alias didapat oleh Gerindra, ya bisa saja ini menjadi tukar guling kan bahwa Golkar dalam komposisi kabinet bisa memperoleh komposisi yang cukup banyak sebagai ganti rugi tidak mendapatkan ketua MPR kan. Oke, baik Bang Yusak. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu keterangan yang akan disampaikan di Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Oh, ya. Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian, kawan-kawan dari media. Terima kasih, lengkap sekali ya, banyak sekali ya. Terima kasih. Saudara sudah dengan tekun nunggu ya. Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa
penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sudah malam. Terima kasih. Besok masih ada lagi proses ya. Saya kira mulai sama lah jam 2 besok. Berapa orang lagi, Pak? Berapa orang lagi, Pak? Masih wamen masih. Calon menterinya, Pak? Menterinya masih ada, Pak? Menterinya masih ada beberapa yang sedang di luar kota. Pak, yang ada sedang dari beberapa partai belum muncul, Pak? Bahwa Ada besok yang dari bakal PDIP muncul, nggak, Pak? Insya Allah. Pak, total kementeriannya jadi berapa, Pak? Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional, ya. Termasuk PDIP ya, Pak? Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Oke. Berarti menteri itu jadi Pak. Ya. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baru saja disaksikan pernyataan dari Prabowo Subianto pasca pemanggilan sejumlah nama yang disinyalir akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto 2024 hingga 2029. Ini menarik untuk dibahas lebih lanjut bersama dengan pengamat politik Yusak Farhan. Bang Yusak, ini masih panjang prosesnya, tadi juga dinamikanya, disampaikan bahwa dinamikanya masih, ya kita masih bisa melihat sampai dengan besok masih ada pemanggilan yang akan dilakukan. Tapi ada beberapa partai yang belum dipanggil seperti misalnya PDI Perjuangan dan juga PKS begitu sampai dengan malam ini. Ini kenapa sih kira-kira kok PKS ini belum dipanggil sampai sekarang, Bang Yusak? Ya, PKB sudah dipanggil, kenapa PKS belum kan? Iya. Ya memang ini memunculkan spekulasi atau harap-harap cemas. Nah kalau kita lihat sikap PKS kan saya kira sudah sangat jelas kan. PKS melempar signal untuk meminta masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran kan sudah beberapa waktu yang lalu kan. Artinya kalaupun PKS diajak bergabung ya tentu PKS sangat siap kan. Soal belum dipanggil ya kita lihat besok kan masih ada waktu kan. Jadi yang dipanggil hari ini menurut saya juga belum tentu 100% akan menjadi menteri. Tapi paling tidak yang dipanggil hari ini memang berpeluang besar untuk masuk kabinet. Nah soal PKS ya saya kira kalau bagi Pak Prabowo ya kalau PKS bergabung tentu ini akan jauh lebih baik. Karena bagaimanapun PKS sebagai entitas politik, sebagai kekuatan politik juga kan tidak bisa diremehkan kan. Dan kesetiaan PKS di beberapa kali pilpres sebelumnya kan juga sudah teruji. Nah, hanya mungkin ada beberapa hal yang kelihatannya perlu dinegosiasikan ulang karena kalau PKS masuk tentu yang keberatan pertama kan ya kawannya sendiri kan ada Partai Gelora di situ kan yang membuat situasi kebatinan Partai Gelora juga tidak nyaman. Nah, tetapi secara umum kita bisa katakan bahwa Pak Prabowo tetap membuka keran, membuka pintu seluas-luasnya bagi entitas politik termasuk yang kalah pilpres untuk bergabung seperti PKS. Oke. Selain dari partai politik, dari teknokrat dan juga profesional ini juga sudah hadir dipanggil tadi. Cuman yang menarik juga kita saksikan bahwa pemanggilan ini tidak sama rata untuk waktunya selama ada di dalam. Tim lapangan kami memantau ada yang dipanggil 3 menit, kemudian ada juga yang 10 menit, ada yang cukup lama begitu. Itu kenapa sih kira-kira dinamika di dalam ini seperti apa kira-kira menurut Bang Yusak? Iya, indikatornya tentu bukan berapa durasinya ya, apakah pendek, apakah lama. Tapi bagaimana mimik wajahnya ketika keluar kan, apakah ceria atau tidak. Nah, saya kira itu tanda-tanda paling menggambarkan bagaimana apakah Fik menjadi menteri atau tidak kan. Karena kan dari situ ukurannya yang kita bisa lihat secara kasat mata kan. Jadi kalau soal durasi ya itu tentu berkaitan dengan waktu. Ya belum tentu yang dipanggil lama ini justru berpeluang besar. Sebaliknya yang dipanggil durasinya singkat justru tidak berpeluang, tidak mesti demikian. Karena bisa jadi yang dipanggil sebentar itu justru hanya penegasan saja bahwa nama tersebut memang sudah digadang-gadang sebelumnya kan. Jadi tinggal ya kasih kode saja lah kira-kira begitu kan.
Berarti negosiasinya sudah tidak alot di dalam. Negosiasinya sudah tidak alot lagi kan, tinggal penegasan saja sehingga bisa saja durasinya cukup pendek, hanya 5 menit dipanggil habis itu selesai kan. Oke. Tadi juga misalnya ada Mutia Hafid yang sebelumnya di Komisi 1 DPR, kemudian kali ini dipanggil dan isunya ini akan mengisi kursi Kominfo begitu. Nah ini seperti apa? Kira-kira pemindahan atau shifting dari bidang satu ke bidang lainnya apakah akan sehat di dalam kabinet itu sendiri? Ya secara portofolio saya kira Mbak Mutia Hafid layak untuk menjadi Menkominfo karena kan beliau berada di Komisi 1 dan memahami dengan baik aspek terkait dengan persoalan-persoalan strategis di Komisi 1 kan, sektor informasi dan lain sebagainya. Nah saya kira Mbak Mutia Hafid juga termasuk salah satu nama yang dari awal kan digadang-gadang, direkomendasikan oleh Partai Golkar. Nah yang menarik saya kira ini akan menjadi atau muncul sebuah pertanyaan, siapa yang paling banyak panen nih terkait dengan pos-pos menteri ya. Kalau kita lihat nama-nama yang dipanggil memang Gerindra dan Golkar ini paling berpeluang untuk mendapatkan komposisi terbanyak di kabinet. Saya kira itu wajar karena bagaimanapun Gerindra adalah partai pengusung utama Pak Prabowo Subianto. Begitu juga dengan Golkar yang memang punya andil atau punya saham terhadap kemenangan Pak Prabowo Gibran. Kemudian partai yang menarik juga yang lain yang bisa kita bahas terkait dengan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang sebenarnya ada di dalam koalisi pemerintahan tapi memilih untuk tidak bergabung ke dalam kabinet alias tidak mengajukan nama untuk posisi menteri. Itu bagaimana? Nantinya jika tidak masuk ke dalam kabinet akan ada di posisi apa kira-kira? Ya tentu itu hak politik Partai Nasdem ya. Ini saya kira hampir mirip pada saat Nasdem menyatakan mendukung Pak Anies tetapi di sisi lain tetap menyatakan setia terhadap pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir. Nah apa gerangan yang membuat Nasdem menyatakan sikap politik seperti itu ya tentu kan terbuka spekulasi. Spekulasi pertama tentu ya bisa saja ini bentuk bargaining position Nasdem terhadap pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Bisa saja jatah yang diberikan kepada Nasdem dianggap terlalu sedikit atau tidak sesuai ekspektasi. Atau bisa jadi memang Nasdem konsisten untuk menyatakan sikap tidak mengambil pos menteri tersebut. Sekalipun dalam politik praktis agak sulit diterima nalar sehat ketika ada partai politik yang menyatakan mendukung tapi tidak mau mendapatkan pos menteri. Sementara di sisi lain jatah menteri itu menjadi rebutan banyak pihak. Bukan hanya yang pemenang pilpres tapi juga yang kalah pilpres. Jadi kita lihat saja perkembangan ke depan seperti apa. Masih sangat dinamis ya, begitu. Ya, saya kira kalaupun misalnya Nasdem tidak mengambil pos kabinet kan sudah menyatakan mendukung. Artinya tetap berada di dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan tidak akan memainkan peran sebagai oposisi kan. Oke, ini terakhir Bang Yusak, singkat saja ini kan pos kementerian ini akan bertambah begitu ya di Kementerian Prabowo Gibran. Kira-kira nantinya akan seperti apa? Apakah perluasan ini akan efektif? Ya tentu ada plus minusnya ya, makanya dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara penambahan nomenklatur kabinet kan salah satunya dikunci dengan frase penting terciptanya efisiensi birokrasi. Nah tentu ini harus diperhatikan betul oleh Pak Prabowo Gibran, jangan sampai kemudian penambahan kementerian yang lebih dari 34, ya kalau 46, 48 kan kira-kira bertambah sekitar 12 sampai 14 kementerian lagi kan. Tentu yang perlu diperhatikan jangan sampai kemudian saling tumpah tindih dan terjadi pemborosan anggaran karena itu sangat penting sekali. Nah tentu ada kementerian-kementerian yang dipisah dari kementerian sebelumnya, seperti misalnya lingkungan hidup dengan kehutanan, kemudian Mendikbud Ristek, Dikti, ya, ada pendidikan dasar menengah, ada juga pendidikan tinggi dan Ristek dan lain sebagainya. Ya tentu ini menyesuaikan dan di DPR sendiri kan jumlah komisi juga bertambah. Konsekuensinya bertambah dari 11 ke 13 menyesuaikan mitra atau kementerian. Ya saya kira karena presiden terpilih dengan direvisinya Undang-Undang Kementerian Negara punya hak prerogatif untuk menentukan berapa jumlah komposisi kementeriannya. Saya kira ini menjadi momentum awal bagi Pak Prabowo untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan krusial kebangsaan kita di semua sektor. Ya harapannya tentu semua bisa terjawab dengan nomenklatur kementerian yang memang cukup gemuk.
sekarang ini. Oke, baik, kita nantikan dinamikanya seperti apa sampai dengan nantinya tanggal 21 Oktober akan dilakukan pengumuman Kabinet Menteri Prabowo dan Gibran. Terima kasih untuk informasi dan dialognya pada malam hari ini pengamat politik Yusak Farhan. Terima kasih. Selamat istirahat Bang Yusak. Selamat istirahat.